Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan saya Dewita Wulandari dengan NIM 2002531079 dari program studi psikologi. Mohon izin untuk memandu presentasi kali ini. Di sini kami dari kelompok SGD 45 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam case skenario yang kedua. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok SGD 45, case skenario 2, tentang peran dan tanggung jawab masing-masing profesi. Pembukaan international border untuk penerbangan langsung dari luar negeri ke Bali dalam New Era COVID-19. Pemerintah mengurangi berbagai kebijakan seperti tidak adanya karantina bagi traveling yang sudah menerima full vaksinasi. Dengan kebijakan ini, meningkatkan kunjungan wisata dari luar negeri ke Bali, seiring diadakannya pertemuan G20 yang akan berlangsung di Bali. Beberapa kemungkinan hal terburuk dapat terjadi. Bagi tenaga kesehatan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah tetap mencegah penyebaran dan membuat penurunan kasus COVID-19 dari hulu ke hilir. Jelaskan. Pertama, peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dalam mencegah dan penyebaran COVID-19 saat kedatangan para traveling dari luar negeri saat kedatangan di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali. 2. Jelaskan macam-macam perawatan traveling medicine dalam pencegahan COVID-19 berdasarkan peran masing-masing profesi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Indrawan dari Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan akhiran NIM 050. Selanjutnya mohon izin untuk mempresentasikan bagian selanjutnya, ini step pertama, yakni klarifikasi istilah atau terminologi asing. Pada kasus ini kita mendapatkan beberapa istilah-istilah asing, antara lain pertama, travel medicine, yang berarti disiplin ilmu kesehatan yang fokus pada kondisi kesehatan yang berkaitan dengan suatu proses perjalanan atau traveling. Ada dua hal yang penting menjadi dasar dalam travel medicine, yaitu promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Beberapa hal harus diperhatikan secara khusus untuk menjaga kesehatan sebelum berpergian, yakni adalah pengenalan penyakit yang ada pada daerah dituju, pendidikan mengenai pencegahan penyakit, perubahan perilaku, imunoprofilaksis, dan kemoprofilaksis. Selanjutnya adapun pertemuan G20, yakni sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia yang terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Forum ini mengadakan pertemuan setiap tahunnya. Lalu adapun istilah New Era COVID-19 yakni perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan menetapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Lalu ada istilah karantina, yakni pembatasan kegiatan atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang dalam masa inkubasi. Lalu vaksinasi yang berarti pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Lalu adapun istilah international border, yakni pembatasan wilayah berskala internasional, dan yang terakhir ada hulu ke hilir, yang berarti awal hingga akhir. Selanjutnya pada step kedua, yakni menetapkan masalah, kita pada SGD kami kita sudah menyepakati beberapa masalah yang layak dibahas pada case ini, antara lainnya pertama, peran dan tanggung jawab masing-masing profesi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 saat kedatangan para traveler dari luar negeri di Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai Bali. Lalu yang kedua, masalah yang kita tetapkan yakni menjelaskan macam-macam perawatan traveling medicine dalam pencegahan COVID-19 berdasarkan peran masing-masing profesi, antara lainnya kedokteran gigi, keperawatan, farmasi, kesehatan masyarakat, fisioterapi, dan psikologi. Dan yang terakhir, kita menetapkan berkaitan dengan tidak adanya karantina bagi wisatawan yang telah menerima full vaksinasi, bagaimana kita dapat memastikan bahwa wisatawan tersebut tidak membawa virus dari tempatnya berasal atau bahkan membawa virus dari perjalanan yang ia tempuh, dari segi tempat asal hingga ke tempat tujuan. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nimade Salkaduanti dengan NIM 2002511239 dari PSSKPD. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk step 3.
Adapun peran-peran dokter yang pertama itu dokter gigi. Sebagai seorang dokter gigi, kita perlu adanya inisiatif untuk membantu dokter umum, misalnya saja dalam medical check-up dan juga sejenisnya. Yang kedua, ada peran dokter umum, di mana sebagai seorang dokter di era new normal ini, yaitu dapat melayani dan memberikan pelayanan secara paripurna sesuai dengan kesepakatan yang disetujui. Kemudian, yang ketiga, peran profesi fisioterapis, di mana dapat membantu latihan fisik ataupun stretching untuk traveling dalam menjaga kebugaran, mengurangi stres, dan juga meningkatkan imun. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nimadi Widya Puramasanti dari Prodi PSSKM dengan akhiran NIM 106. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dari masing-masing profesi, yaitu yang pertama peran psikolog. Peran dari psikolog adalah memberikan edukasi yang tepat kepada para pengunjung dan peserta acara tersebut. Maka dari itu dapat dilakukan pembuatan media seperti video edukasi, poster, dan leaflet yang nantinya dapat dilakukan kerjasama untuk penyebarannya ke pihak pariwisata. Yang kedua yaitu peran perawat. Perawat komunitas dan tenaga kesehatan di puskesmas terus melakukan rangkaian 3T yang meliputi tracing, testing, dan treatment dengan masif serta terus mengedukasi masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan untuk melindungi diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dari pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu peran farmasi. Sebagai tenaga farmasi, dapat dilakukan berbagai upaya seperti menyediakan obat-obatan, serta vitamin yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Yang terakhir, peran kesehatan masyarakat. Peran dari Kesmas dalam travel medicine itu dapat memberikan informasi, promosi kesehatan, dan konseling prawisata mengenai pencegahan dari COVID-19 tersebut. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agung Madari Suryawati, NIM 47 dari Prodi Farmasi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai step 4, analisis masalah dan review dari step 2 dan 3. Yang pertama, peran tenaga kesehatan dalam pencegahan dan penyebaran COVID ini dapat berupa edukasi kepada kelompok masyarakat mengenai promosi kesehatan ketika melakukan perjalanan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, dalam hal travel medicine, khususnya menyangkut pertemuan G20, kita sebagai tenaga kesehatan harus dapat melakukan pencegahan serta penanganan terhadap COVID-19 dengan semaksimal mungkin, mulai dari pemberlakuan screening hingga melakukan pengaturan tempat pertemuan sebaik mungkin seperti menyediakan tempat cuci tangan, pengecekan suhu, serta tempat duduk yang berjarak. Dan kita juga harus memberikan edukasi yang benar kepada para pejabat yang datang dalam pertemuan G20 tersebut. Berikutnya yakni mengenai step 5 yaitu formulating learning issue. Yang pertama, bertujuan untuk mengedukasi serta mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 yang lebih luas ketika melakukan traveling. Yang kedua, mengetahui peran masing-masing profesi pada travel medicine, khususnya dalam upaya penanggulangan COVID-19. Dan yang ketiga, memahami teknis kolaborasi antar profesi dalam penanggulangan COVID-19 yang dilakukan, khususnya dalam pertemuan G20. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Lukadiel Marsyanda dari PSSKG P3. Jadi di sini saya akan menjelaskan step ke-6 dan ke-7, yaitu self-study dan reporting. Di mana salah satu pencegahan yang dapat diberikan guna menekan penyebaran COVID pada traveler ialah dengan layanan travel medicine, yang mana pelayanan ini berupa konsultasi medis maupun tindakan pencegahan dengan pemberian imunisasi tertentu bagi para wisatawan, baik yang berkunjung maupun yang akan berpergian ke destinasi tujuan wisatawan. Layanan Travel Medicine Center meliputi kegiatan pra-travel, post-travel, dan during travel. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana peran dokter gigi pada kasus ini. Nah, jadi pada kasus ini mungkin peran dokter gigi kurang terlihat dalam masa pandemi karena banyak orang yang takut akan tertular virus khususnya melalui mulut sehingga membuat masyarakat enggan untuk pergi ke dokter gigi. Padahal sebenarnya sebagai sumber penyebaran penyakit, gigi dan mulut harus mendapatkan perhatian lebih. Jadi dari American Dental Association atau ADA menyebutkan bahwa hingga saat ini masih diteliti mengenai keterkaitannya dengan COVID-19 seperti yang telah dipublikasikan pada beberapa jurnal, yakni orang dengan COVID-19 yang memiliki infeksi pada gingiva memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami COVID-19 yang lebih parah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan dilakukan rekan saya. Terima kasih. Baik, selamat siang kepada teman-teman dan selamat siang kepada evaluator. Perkenalkan, saya Gusti Ngurah Desta Setia Diksa dengan 3 digit NIM terakhir 145 dari program studi Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter.
Di sini saya akan menjelaskan terkait peran dokter umum. Kedokteran wisata merupakan sebuah cabang ilmu kedokteran yang berfokus kepada penyakit dan kondisi kesehatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata serta penanganannya. Dalam hal ini, yang dokter dapat lakukan yaitu pertama, informasi epidemiologi. Dokter dapat memberikan informasi risiko penularan berdasarkan tren angka kasus di suatu wilayah, serta dapat melakukan screening komorbid pada wisatawan. Kemudian, dapat memberikan edukasi kontrol kondisi komorbid yang dimiliki wisatawan. Dokter juga dapat membantu wisatawan memberikan resepan obat, misal seandainya wisatawan tersebut memiliki obat-obatan tertentu dari negara asalnya. Dokter juga dapat berkomunikasi dengan dokter yang menangani wisata asing tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Amtul Wahid dengan NIM 200252147 dari Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Di sini saya izin menjelaskan terkait dengan peran perawat sendiri, di mana peran perawat komunitas itu sebagai untuk memberikan promotif dan serta preventif dalam menyikapi kepanikan masyarakat. Perlu juga untuk mengedukasi masyarakat dengan benar dan berinovasi dengan tantangan kelengkapan APD untuk tetap dapat memberikan pelayanan secara maksimal dengan keamanan yang optimal. Nah, perawat komunitas dan juga tenaga kesehatan di puskesmas sendiri itu terus melakukan rangkaian 3T, di mana 3T ini berarti tracing, testing, dan juga treatment dengan masif, serta terus mengedukasi masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan untuk melindungi diri, keluarga, masyarakat, dan bangsa dari pandemi COVID-19. Mungkin itu saja untuk presentasi dari saya terkait dengan peran perawat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ida Bagus dan Dinata Diaksa dari Program Studi Sarjana Psikologi dengan NIM 202531078. Di sini saya akan menjelaskan peran dari psikologi. Peran psikolog dalam traveling medicine ini, yaitu profesi psikolog, khususnya psikolog klinis, dapat menggunakan pendekatan berupa pendekatan biopsikologi, yang mana kesehatan atau kesehatan pada individu itu saling berhubungan erat dengan kesejahteraan mentalnya. Dari pendekatan tersebut, seorang psikolog klinis juga dapat menerapkan pendekatan lain, seperti emotional problem solving atau focus problem solving, untuk menyelesaikan masalah tentang wisatawan yang kurang tahu tentang travel medicine. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini di mana peran farmasi. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh pada jurnal farmasi komunitas dengan judul Profil Perilaku Masyarakat tentang Persiapan Obat dan Pencarian Informasi Tempat Tujuan Sebelum Bepergian. Nah, diperoleh informasi terkait perawatan traveling medicine dalam pencegahan COVID-19 berdasarkan peran dari profesi farmasi di mana ahli farmasi dalam memberikan konseling sebelum dilakukannya pelayanan dapat menjadi salah satu tindakan pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, konseling yang dapat diberikan yaitu dapat berubah cara penggunaan serta penyimpanan obat-obatan selama perjalanan oleh traveler yang akan menghadiri pertemuan G20 dan juga wisatawan asing lainnya yang berkunjung ke Indonesia. Baik, perkenalkan di sini saya Adiwira dengan NIM 20025411048 dari Program Studi Fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan peranan fisioterapi, di mana fisioterapi di sini berperan penting dalam proses rehabilitasi pasien dengan cara membuat suatu program latihan yang bertujuan untuk menyeimbangkan aktivitas dan istirahat pasien agar proses pemulihan mereka menjadi optimal sehingga dapat berdampak pada kemampuan fungsional mereka. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai peran kesehatan masyarakat. Yang pertama itu dapat memberikan informasi, promosi kesehatan dan konsumen pariwisata yang optimal terhadap COVID-19. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan memahami elemen penting pencegahan penyakit dan kejadian spesifik COVID-19 pada wisatawan. Kemudian yang ketiga itu membangun aspek promosi kesehatan wisata mengenai persyaratan dokumen dan protokol kesehatan seperti bagaimana protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Keempat yaitu melakukan health impact assessment atau penilaian dampak terhadap kesehatan populasi dan lingkungan di daerah tujuan wisata. Yang kelima yaitu melakukan hazard identification, risk assessment, and determining control terhadap COVID-19. Dan yang terakhir yaitu pemahaman yang baik mengenai berbagai jenis vaksinasi dan profilaksis COVID-19. Baik, sebelumnya saya izin untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dogun Stepratnyani dengan 3 digit NIM terakhir 044 dari Program Studi Pendidikan Dokter.
Selain peran dari masing-masing profesi di atas, secara teknis, kolaborasi antar profesi yang dapat dilakukan yakni dalam dunia kesehatan disebut dengan health belief model, yang dimana memiliki beberapa komponen dan komponen yang digunakan diantaranya terdapat perceived susceptibility dan cues to action. Perceived susceptibility adalah pemahaman di mana seseorang tidak akan merubah perilakunya jika mereka mengetahui diri mereka tidak beresiko. Untuk itu, perlu dilakukan edukasi terkait COVID-19, di mana vaksinasi dan vaksinasi booster tidak 100% dapat menjamin imunitas seseorang terhadap virus corona. Maka dari itu, edukasi yang tepat diperlukan untuk menjelaskan bahwa walaupun individu sudah melakukan vaksinasi lengkap, bukan berarti individu tersebut dapat mengabaikan protokol kesehatan dan mengabaikan penularan virus corona. Cues to action adalah di mana seseorang memerlukan trigger untuk mengubah perilakunya. Trigger ini dapat berupa seperti melihat seorang selebriti yang diidolakannya tetap menggunakan protokol kesehatan, atau bisa dengan melihat iklan ataupun poster yang terdapat di tempat umum terkait dengan COVID-19. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ika Dek Marco Murtidana Marga dengan 3 digit yang terakhir 155 dari Prodi Pendidikan Dokter akan melanjutkan presentasi berikutnya. Maka dari itu, pembuatan media seperti video edukasi, poster, dan leaflet yang nantinya dapat dilakukan kerjasama untuk penyebaran ke pihak pariwisata dapat dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Pada saat acara ini berlangsung, dan maka dari itu, agar seorang mengetahui bahwa ia tetap berisiko, meskipun sudah mendapatkan vaksinasi secara lengkap, perlu dilakukan edukasi di mana vaksinasi itu tidak dapat 100% menghindarkan seorang tertular virus corona. Oleh karena itu, edukasi yang perlu diberikan yakni meski sudah melakukan vaksinasi lengkap, bukan berarti individu tersebut dapat mengabaikan protokol kesehatan dan mengabaikan penularan virus corona. Selain itu, dapat pula dibuatkan sebuah media edukasi seperti poster, leaflet yang dapat dilakukan kerjasama terkait penyebaran ke peserta-peserta yang menghadiri pertemuan G20 tersebut ke pihak pariwisata. Sekian dari slide berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan saya Azamir Sofadila, saya izin melanjutkan presentasi dari teman sebelumnya. Jadi selain itu, tenaga medis juga dapat bekerja sama untuk menyeting tempat pelaksanaan sesuai dengan protokol kesehatan, mulai dari jarak tempat duduk sampai dengan membuat pos pemeriksaan yang dilengkapi beberapa peralatan seperti hand sanitizer, termometer, cairan pembersih, serta tempat cuci tangan. Kemudian ada beberapa hal lain yang harus diperhatikan, seperti sirkulasi udara di ruangan yang baik, dan melakukan disinfeksi ruangan secara berkala. Sekian dari saya, next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.